Sultan Agung, pahlawan dari Mataram. Di abad ke-17, di tengah gemuruh perlawanan Nusantara terhadap penjajahan, berdirilah seorang pemimpin besar dari tanah Jawa yang dikenal sebagai Sultan Agung. Ia memimpin Kesultanan Mataram dan membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Awal kepemimpinannya, Sultan Agung lahir dengan nama Raden Mas Jatmika pada tahun 1593 dari pasangan Raden Mas Rangsang Panembahan Hanyakrawati dan Ratu Mas Adi Diah Banawati pada tahun 1613 saat berusia 20 tahun. Raden Mas Jatmika naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Agung Hanyakarakusuma. Sejak saat itu ia memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan tekad kuat untuk menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaannya. Perluasan wilayah dan perlawanan terhadap VOC. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup hampir seluruh pulau Jawa, kecuali wilayah Banten dan Batavia yang dikuasai oleh Belanda. Sultan Agung sangat menentang kehadiran VOC yang mulai bercokol di Batavia. Ia menganggap VOC sebagai ancaman bagi kedaulatan Nusantara. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melancarkan serangan besar-besaran ke Batavia. Meskipun serangan ini gagal merebut Batavia, upaya Sultan Agung tersebut menunjukkan keberanian dan tekadnya yang kuat untuk melawan penjajahan. Ia juga memerintahkan penanaman padi di seluruh wilayah Mataram untuk memastikan ketersediaan pangan selama perang. Budaya dan warisan. Selain seorang panglima perang, Sultan Agung juga dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dalam hal budaya dan keagamaan. Ia memperkenalkan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Hindu, Buddha, dan kalender Islam. Kalender ini masih digunakan hingga sekarang oleh masyarakat Jawa. Sultan Agung juga sangat peduli terhadap perkembangan seni dan budaya di masanya. Kesusastraan Jawa berkembang pesat. Ia mendukung penulisan karya-karya sastra seperti Babad Tanah Jawi yang mengisahkan sejarah Jawa. Akhir kehidupan, Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri, sebuah kompleks pemakaman raja-raja Mataram. Warisannya sebagai seorang pemimpin besar yang gigih melawan penjajahan dan menjaga kebudayaan Jawa tetap hidup dalam ingatan rakyat hingga saat ini. Setelah kematian Sultan Agung pada tahun 1645, Kesultanan Mataram mengalami berbagai perubahan dan tantangan yang menguji kekuatan dan warisan yang ditinggalkannya. Masa pasca Sultan Agung, mengganti Sultan Agung adalah putranya Amangkurat I. Sayangnya, meskipun mewarisi kerajaan yang besar dan kuat, Amangkurat I tidak memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang sama seperti ayahnya. Ia lebih tertarik untuk hidup mewah dan sering kali bertindak otoriter terhadap rakyat dan bangsawan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat dan para pangeran. Amangkurat I juga membuat keputusan yang berbahaya dengan mencoba mendekatkan diri kepada VOC, musuh yang dulu diperangi habis-habisan oleh Sultan Agung. Amangkurat I berpikir bahwa dengan mendekatkan diri kepada VOC, ia bisa mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan dukungan dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Namun hal ini justru memperlemah Kesultanan Mataram karena VOC semakin memperkuat cengkramannya di Jawa. Pemberontakan Trunajaya. Di masa pemerintahannya, Amangkurat I meletuskan pemberontakan besar yang dipimpin oleh seorang bangsawan Madura bernama Trunajaya pada tahun 1674. Pemberontakan ini mendapatkan dukungan luas dari rakyat yang tidak puas dengan kepemerintahan Amangkurat I. Trunajaya berhasil menguasai banyak wilayah penting Jawa, bahkan berhasil merebut ibu kota Mataram dan memaksa Amangkurat I melarikan diri.
Amangkurat I akhirnya meninggal dalam pelarian pada tahun 1677 dan putranya Amangkurat II naik tahta. Namun Amangkurat II juga harus menghadapi Trunajaya yang semakin kuat. Dalam situasi terdesak, Amangkurat II meminta bantuan PLC untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dengan bantuan PLC, Trunajaya akhirnya berhasil dikalahkan dan ditangkap pada tahun 1680. Konsekuensi aliansi dengan PLC, meskipun berhasil mempertahankan tahta, aliansi Amangkurat II dengan PLC membawa konsekuensi yang berat. PLC mulai menuntut lebih banyak hak istimewa dan kontrol atas wilayah Mataram. Kesultanan Mataram yang dulu kuat dan mandiri perlahan-lahan kehilangan kekuasaannya dan menjadi semakin tergantung pada PLC. Pada masa berikutnya, Kesultanan Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pembagian ini dilakukan atas perintah PLC sebagai bagian dari politik memecah belah dan menguasai. Warisan Sultan Agung, meskipun keturunannya gagal mempertahankan kerajaan yang ia bangun, Sultan Agung tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar Nusantara. Usahanya untuk menyatukan Jawa melawan penjajah dan memperkaya budaya Jawa masih dihormati hingga kini. Banyak tempat dan cerita yang masih menyebut namanya dan ia tetap menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan rakyat Indonesia.